Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Mungkin yang di slide awal saya agak cepat saja. Yang pertama, silakan ke slide apa tujuan Donald Trump melakukan ini semua. Ini kan kalau perkembangan terakhir Amerika itu mengancam keluar dari WTO. Withdraw. Jadi dia mau menarik diri dari WTO dan akhirnya kan juga jadi perbincangan banyak negara ya termasuk Indonesia. Terus bagaimana nih kalau WTO-nya jalan tanpa Amerika gitu ya? Bisa jalan atau enggak atau bagaimana gitu. Intinya semua negara itu sebetulnya kan di satu titik analisis yang sama bahwa berjalannya negara dalam pentas internasional memang butuh satu kekuatan besar untuk memandu itu. Nah, dari fenomena yang sampai dengan 2025 sebetulnya kita lihat kan disinilah terlihat dengan jelas bahwa ketika regulasi dunia dalam ekonominya, wabil khusus ya, tidak dipandu dengan Islam, ya banyak negara kelimpungan, even yang hari ini disebut sebagai negara adidaya. Sementara nanti kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan manusia yang menggunakan Islam, ketika mercusuar peradaban dunia itu dikendalikan dalam kendali dalam kepemimpinan Islam, maka kita lihat stabilitas itu bahkan bisa bertahan ratusan abad. Ini Amerika mimpin nih baru berapa abad nih gitu ya, baru satu dua abad nih udah kelimpungan sana sini ya, menimbulkan masalah sini sana sini, ancam sana sini gitu. Sementara kalau nanti kita bandingkan dengan Islam tuh rahasianya di mana ya? Ketika Islam itu memimpin bahkan nggak protes gitu ya, pada nggak protes dan bahkan justru merasakan banyak manfaat ketika dunia itu dalam kendali peradaban Islam. Nah, jadi itu menjadi satu pengantar dari sekian slide yang nanti akan saya bahas. Apa sebetulnya maksud Trump di balik ini semua bukan hanya sekedar tarif yang sebetulnya dia kejar, tapi yang di garis kuning itu ya, yang dicetak kuning itu, yang saya bold kuning itu, ada upaya keras untuk Amerika mempertahankan negaranya, moneternya sebagai hard currency. Jadi ada kepentingan itu. Di tengah sempoyongannya, sektor non-realnya, apalagi sektor realnya, itu dia berusaha mempertahankan. Dan nanti kita akan lihat ya di slide berikutnya, dia cukup berhasil dalam beberapa waktu saja. Ada keberhasilan memang. Slide, monggo ke slide selanjutnya. Dan kenapa ini dilakukan? Karena sebetulnya ini nggak saya ulas angkanya. Yang kita baca adalah di sektor real, Amerika itu berarti ambruk. Gitu. Daya saingnya bahkan dibandingkan dengan negara lain itu kalah saing gitu ya. Kalah saing tadi sudah disebut Bulisnya, kalah nilai jualnya dan seterusnya. Ke slide berikutnya, meskipun sebetulnya dia punya defisit ya, tapi dia nggak ngomong tuh. Dia defisit di entertain, dia defisit di teknologi, tapi kan nggak dia omong gitu. Jadi yang dia omong ruginya aja gitu, supaya bisa dimaklumi gitu ketika dia memperlakukan perang tarif. Ke slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi yang saya sebut bahwa dalam beberapa saat dia bisa memanfaatkan stabilisasi posisinya di hard currency itu. Dalam dalam momentum apa? Monggo ke slide berikutnya. Di awal-awal pengumuman tarif tanggal 2 April itu pasar saham langsung anjlok. Tapi pada saat Trump mengumumkan penundaan 90 hari di 10 April, jadi 2 ke 10, itu pasar sahamnya langsung naik. Dengan catatan sangat fantastis, keuntungan yang didapat oleh para investor ya, spekulan di situ bahkan menyamai angka defisit perdagangannya Amerika yang selama 1 tahun. Itu bisa diraih dalam waktu 1 hari dengan perbedaan antara harga beli dengan harga jual di pasar saham. Jadi apa yang bisa kita lihat dari keadaan ini? Amerika masih berhasil di aspek sektor finansial ketika negara lain mengikuti rules-nya itu. Jadi kalau misalnya nanti kita bahas, ini andai langkah Amerika itu tidak dimanfaatkan spekulan kan yang ada dampaknya gitu. Tapi ketika dimanfaatkan para spekulan, ya di situ berarti kan kita lihat dunia Islam itu ya masih ngikut sektor non-realnya Amerika, dunia Islam tuh masih ngikut praktek ribawi yang dijalankan di sektor non-real. Nah itu sebenarnya kan kata kuncinya. Kenapa Amerika masih bisa bertahan? Ya karena regulasinya masih diikuti oleh dunia Islam. Monggo ke slide selanjutnya. Ini kita bisa lihat tampilan angkanya ya. Jadi di awal-awal dia mengumumkan tarif itu langsung anjlok 200 miliar US dollar. Itu sekitar berapa ribu kuadriliun ya. Jadi triliun-triliun gitu.
Nah, sementara begitu diumumkan penundaan tuh langsung 500 orang terkaya di dunia termasuk Mark, kemudian Elon Musk itu langsung dapat 300 miliar US dollar. Elon Musk tuh sekitar 36. Itu sekitar 500 triliun rupiah. Dia dapat dalam satu hari. Slide, monggo ke slide berikutnya. Jadi kita langsung ke highlightnya ya. Highlightnya adalah berarti tarif ini bukan hanya sekedar tarifnya itu, kan ini tarifnya belum jalan aja dia sudah dapat keuntungan. Jadi sebetulnya yang dimanfaatkan itu kan posisi tarif itu sebagai tools, sebagai alat untuk memanipulasi likuiditas pasar. Nah, itu yang sedang dimainkan oleh Amerika. Dan termasuk yang terbaru yang tadi ancaman dia untuk keluar dari WTO ditandai dengan dia nggak mau bayar iuran rutinnya WTO gitu ya. Naga-naganya memang mau keluar beneran. Nah, itu juga ancaman-ancaman yang dibuat untuk sebetulnya kan arahnya tadi menjaga existingnya Amerika sebagai negara nomor satu. Slide berikutnya, mungkin agak cepat aja di awal ini ya. Tadi kan sudah banyak diulas, ini langsung aja, skip aja. Nah, kita masuk ke beberapa statement yang dikeluarkan oleh eh, orang-orang di posisi tertentu ya. Salah satunya Alex ketika dia mengatakan ketika Cina membalas retaliasi dilakukan terakhir eh, kemudian Eropa juga membahas dan seterusnya, itu endingnya sebetulnya yang terjadi bukan malah semakin stabil, tapi ketika dijatuhkan Amerika itu dengan dijatuhkan surat berharganya, ya semakin kacau lah situasi ini ke slide berikutnya. Dan itu endingnya menuju kemana? Situasi ini akan berakhir di titik mana? Joseph Sarah Velos, dia di analis senior di Deutsche Bank, dia mengatakan perang dagang ini tuh endingnya hanya akan terjadi kekalahan ekonomi global secara keseluruhan. Jadi mau yang negara besar juga ekonominya semakin kacau, di negara berkembang apalagi. Tadi sudah banyak diulas adanya pemutusan hubungan kerja massal. Nah, kita mulai akan masuk lebih cepat ya pergeseran. Di poin kedua. Poin kedua yang ingin saya sampaikan dalam dua slide ke depan ini, jadi nanti yang lebih banyak itu analisis tentang Islamnya, bahwa perang tarif dan manipulasi kebijakan politik ini sangat berkelindan, tadi sudah diulas juga, kemungkinan besar, meskipun kalau kita baca 10 hasil negosiasi itu kan tidak ada butir evakuasi Gaza. Gitu. Tapi bisa jadi memang dibicarakan gitu, karena ternyata kan disampaikan oleh Presiden bahwa evakuasi Indonesia akan terlibat dalam proses itu. Sementara sebelumnya kan tidak begitu pernyataan politiknya. Dan itu momennya berdekatan. Monggo ke slide berikutnya. Jadi yang kita lihat di sini, Amerika itu dalam posisi, silakan Bu, ke slide selanjutnya. Amerika itu dalam posisi yang memperlakukan negara-negara lain di bawah dia gitu ya. Dia sangat sadar betul bahwa negara lain itu dalam tanda petik ini nggak mau saya baca bu kalimatnya ya. Intinya dia melihat negara lain itu kan ngemis-ngemis lah gitu, gitu ya. Ngemis-ngemis ke dia dan sangat yakin bahwa negosiasi akan berakhir dengan banyak keuntungan Amerika. Dan kalau kita baca monggo ke slide yang terakhir untuk poin kedua. Dan kalau kita baca dari 10 butir itu, ya memang kan akhirnya Indonesia banyak melakukan perubahan regulasi. Ya karena tekanan Amerika ya, salah satunya ketika disoroti kris, ya akhirnya kan kemudian dirubah gitu. Kris pada awalnya di launching memang untuk tidak tidak terlalu tergantung pada Mastercard, pada Visa Card gitu. Jadi Indonesia mengembangkan sistem pembayaran tersendiri, tapi ketika ditekan Amerika dalam proses negosiasi masuk, saya baca di butir ketujuh, itu kan akhirnya juga dilakukan perubahan. Nah, jadi yang kemudian kita akan mulai masuk ke pembahasan Islam, monggo ke slide berikutnya. Ini memang kan dibutuhkan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Lista, saya sangat sepakat bahwa harus punya bargaining power, harus punya posisi tawar yang sangat tinggi, sehingga ketika ada kepentingan-kepentingan yang akan dibicarakan bersama, itu posisinya setara. Dan dalam hal ini sebetulnya Islam yang sudah pernah dipraktekkan dalam sejarah peradaban manusia, memimpin dunia bahkan ya, dengan Islam, mercusuar peradaban itu, ada 3 poin yang kita bicarakan hari ini, mata uangnya bagaimana, penghapusan sektor non-realnya bagaimana prosesnya, perdagangan luar negerinya bagaimana, sehingga mau negeri muslim yang muslimnya banyak, mau negeri yang mayoritasnya banyak non-muslimnya, itu semuanya sama-sama mendapatkan benefit, sama-sama mendapatkan keuntungan. Justru ketika dalam kendali regulasi Islam, begitu. Nah ini monggo ke slide
Kita mulai di poin besarnya dulu ya, secara keseluruhan dulu. Nanti yang akan kita ulas apa tawaran Islam untuk moneter dunia hari ini. Jadi problem moneter yang dibawa kendali hard currency, mata uang keras itu dibawa kendali dolar Amerika, itulah yang menjadi penyebab kekacauan situasi moneter, jatuh anjloknya mata uang satu negara dengan negara lain, dan itu tawaran Islam berarti dibutuhkan satu sistem moneter yang menjaga semua negara dalam posisi setara. Dan jawabannya adalah di currency-nya emas dan perak. Kemudian yang kedua, regulasi non-real yang tadi menjadi pintu Amerika memanipulasi pergeseran, perputaran modal dari dunia Islam ke negara besar, itu juga akan bisa ditutup kalau non-real itu dibekukan, dilarang mekanismenya gitu. Nah, kemudian nanti kan pasti akan bicara bagaimana penggantinya gitu. Kemudian yang ketiga nanti akan kita ulas adalah bagaimana pengaturan perdagangan, mohon maaf, pengaturan perdagangan internasional ini sehingga semuanya sama-sama benefit. Tidak seperti Amerika hari ini kalau Anda untung saya nggak untung berarti kan ini nggak bagus gitu ya sistemnya. Nah, sementara kalau dalam Islam itu semuanya mendapatkan benefit. Kita ulas satu persatu, monggo ke slide selanjutnya. Kita mulai dari yang pertama, Ibu-ibu, mohon izin tentang kita bahas sistem moneter yang diperintahkan, bahkan bukan hanya sekedar anjuran ya, yang diperintahkan oleh Islam dan itu menjaga stabilitas currency semua dunia itu hanya ada di Islam dan ini pernah diberlakukan, bukan bukan baru cita-cita, pernah diberlakukan dimulai dari masa Rasulullah, dilanjutkan masa para khalifah Khulafaur Rasyidin ya, empat khalifah yang sangat terkenal itu, kemudian masa Umayyah, masa Abbasiyah, masa Utsmaniyah, bahkan sampai ketika Utsmaniyah itu hilang ya, 1924 itu masih lanjut terus sampai dibekukan dengan Bretton Woods Agreement di tahun 1963. Jadi disitulah kemudian muncullah dominasi hard currency Amerika dengan segala manipulasinya terhadap negara lain. Nah, ini semua sebetulnya bisa diantisipasi, bisa dicegah ketika semua negara menggunakan currency emas dan perak. Jadi tidak akan ada lagi fenomena mata uang kuat, tidak akan ada lagi fenomena mata uang lemah, karena semuanya punya basis currency yang sama. Nah, mungkin nanti akan ada banyak pertanyaan, bisa nggak? Mungkin nggak? Nanti bisa kita bicarakan di sesi diskusi ya. Kita lanjutkan dulu ke slide selanjutnya. Kita masuk ke yang saya sampaikan tadi bahwa ini bukan hanya anjuran, bukan hanya kita lihat ada banyak keuntungan, benefitnya, tapi di atas itu semua overall bahwa ini perintah. Perintah dari Allah yang diberikan kepada umat manusia, dicontohkan oleh Nabi kita, dipraktekkan oleh beliau dalam kenegaraan yang beliau bangun, dijalankan sampai ratusan abad. Dan terbukti berhasil menjaga bargaining position dari semua negara itu pada saat currency-nya tidak tergantung dengan mata uang negara lain, maka bargaining posisinya memang jadi setara begitu. Ke slide berikutnya. Nah, kita lihat ini salah satu abstraksinya ya, Bu ya. Bahkan ketika di 2025 itu negara satu pun tidak lagi menggunakan aturan Islam dalam currency, stabilitas daya belinya itu, Masya Allah, itu masih ada. Bahkan ketika sudah nggak dipakai lagi gitu. Jadi kalau kita bandingkan di masa Rasulullah itu harga satu ekor kambing 1 dinar, ini banyak sekali buku-buku ekonomi yang mengutip ini ya perbandingan ini. 1 dinar itu bisa membeli satu ekor kambing, maka kalau 1 dinar kita bawa ke tahun 2025 yang tadi dipakai tahun 1000 bahkan sebelum 1000 ya, sebelum 1000 Masehi dibawa ke 2025 itu bisa mendapatkan barang yang sama persis. Berarti kan daya belinya tidak anjlok. Gitu. Ketika uang itu setelah dia melompat berapa ribu tahun kemudian masih bisa menggunakan barang, membeli barang yang sama persis, mendapatkan barang yang sama persis, berarti kan nggak anjlok itu. Jadi 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 4,25 gram ini kita rupiahkan, ya kita ke pasar masih bisa dapat satu ekor kambing, bahkan dengan kualitas yang sangat baik. Nah itu menunjukkan betapa stabilnya nilai mata uang emas dan perak ini. Slide berikutnya. Nah, ini satu abstraksi, nggak akan saya bahas satu persatu, Ibu-ibu. Ketika digunakan ukuran dinar juga jangan kita bayangkan bahwa wah berat bawanya. Ya 4 gram itu kan ya enteng aja sama kalau kita pakai anting kan cuma berapa gram gitu. Apalagi tadi dengan nilai nilai beli yang sangat tinggi.
Termasuk nanti dalam penetapan hukum pencurian. Kalau mencurinya sudah sampai nisab seperempat dinar, ya mencuri erak ini dengan model hacker dan lain-lain, itu pasti hilang tangannya gitu ya. Potong tangannya, nggak bisa dia ngehack lagi gitu ya. Nah, jadi regulasi Islam yang sangat sempurna ini sebetulnya tinggal nunggu diterapkan saja. Kalau tadi sudah dibaca keunggulannya seperti itu. Kita mulai masuk ke poin yang kedua, Ibu-Ibu, di aspek sektor non-real. Yang juga menjadi penyebab Amerika tadi sudah saya bahas di slide awal. Kenapa dia tetap jadi negara superpower? Padahal kan semua indikatornya buruk gitu. Defisit neraca perdagangan, defisit APBN, ya. Kemudian utangnya besar, sektor realnya juga sempoyongan. Kok bisa masih menjadi negara besar ya? Karena sektor non realnya itu masih dimainkan dan diikuti oleh dunia Islam. Padahal sektor non real ini diancam oleh Allah. Ini kan sektor non real itu berarti kan transaksinya ribawi. Ini diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat keras. Kalau itu dilakukan dalam konteks bernegara, kalau ada yang melanggar, bahkan bisa sampai hukumannya itu dibunuh. Kalau dilakukan dalam sebuah kelompok itu bahkan bisa diperangi. Untuk menunjukkan jangan coba-coba gitu maksudnya ya. Jadi kalau Islam melarang itu bukan berarti wah sadisnya gitu. Justru ketika hukumannya berat seperti itu maka orang pikir-pikir gitu. Kalau mau melakukan dan juga kan nggak ada butuhnya gitu ya. Kenapa harus melakukan riba? Kan semua sektor sudah produktif. Nah, kita masuk ke poin ketiga. Ini yang menjadi pembahasan agak banyak. Bagaimana perdagangan internasional yang dicontohkan oleh Nabi kita dalam bernegara dan dilanjutkan oleh para khalifah tadi itu, sehingga bargaining posisinya tinggi dan benefitnya ke semua orang ya, ke semua negara. Ini monggo ke slide berikutnya penjelasannya. Langsung aja skip aja Bu ini. Nanti terbahas sendiri. Nah, di sini mohon izin Ibu-ibu. Ada perbedaan memang antara perdagangan yang dijalankan negara Islam tadi ya, fikih fikih tentang perdagangan luar negeri. Apakah sama dengan perdagangan hari ini yang dia menggunakan tagline globalisasi? Kalau globalisasi itu memang kelihatan sama-sama dagang, tapi perbedaannya adalah dalam globalisasi itu, ya kalau dibalik dengan Islam jadinya memang agak sama dari aspek kepentingan siapa gitu ya. Dalam globalisasi itu memang yang jadi tumpuan intinya adalah semua negara ngikut kepada regulasi negara besar hari ini. Gitu. Nah, nanti persamaannya dengan Islam di sisi itunya. Ketika Islam itu memimpin mercusuar peradaban, ya maka semua negara akan ngikut dengan apa yang diperintahkan dalam regulasi Islam. Di titik itu samanya. Tapi kalau dibandingkan benefitnya tadi, sangat tidak sama. Stabilitas yang diraih oleh peradaban Islam ketika memimpin perdagangan antar negara itu nggak berhasil diwujudkan oleh negara-negara kapitalis sekuler hari ini. Nah, di mana itu yang kemudian membedakan? Monggo ke slide selanjutnya. Lanjut aja Bu ini ke slide berikutnya. Nah, yang poin pertama yang membedakan adalah prinsip pada saat melakukan perdagangan luar negeri dalam Islam itu tidak mengejar komoditas. Tapi filosofinya adalah dalam menjalankan politik dakwah dan jihad dalam rangka menyebarluaskan Islam. Maksudnya apa? Kita langsung ke slide berikutnya aja supaya lebih tergambar. Apa yang dimaksud tidak mengedepankan komoditas? Monggo, slide-nya bergeser. Tidak mengedepankan komoditas, tapi basisnya adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Dalam hal ini, perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh negara Islam terhadap negara lain itu dibedakan apabila posisi negara itu bersikap memusuhi Islam dengan posisi negara itu tidak bersikap memusuhi Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan basisnya adalah kewarganegaraan. Karena setiap negara dia akan eh, mendapatkan term ya, dia disebut sebagai negara apa gitu. Pada saat dia mengambil sikap terhadap Islam tadi. Nah, adapun di dalam negeri, ini berarti membayangkan kita bayangkan masa Nabi kita lah, gitu ya, Ibu, jadi biar kebayang gitu ya. Ya, monggo bisa di slide ini. Kalau misalkan ini di saya abstraksikan di masa Nabi ya, berarti yang sebelah kiri, yang benderanya bendera Rasulullah itu ya, liwak royah itu, royah di situ, itu berarti negara gitu ya, negara Islam gitu. Nah, kemudian negara di luar Islam itu kan berarti pada saat sebelum Futuh Makkah itu ada Madinah, ada Makkah gitu ya.
pada saat sudah Futu Maka berarti kan sudah masuk, berarti di situ tinggal Imperium Romawi dan seterusnya, Persia dan seterusnya. Nah, yang luar ini akan dibedakan apakah dia itu kafir harbi hukman ataukah dia itu kafir harbi fi'lan. Nah, ini adalah istilah-istilah fikih yang memang kita perlu untuk memahami. Apa maksudnya kafir harbi hukman? Dia negara di luar negara Islam itu dia semuanya disebut sebagai negara kafir gitu. Negara kafir itu kan maksudnya adalah negara yang tidak memberlakukan syariat Islam di dalamnya. Nah, dalam fikihnya nanti berbeda itu regulasinya. Apabila dia menjalin hubungan perjanjian ya dengan negara Islam yang disebut dengan kafir muahid, panahnya ke kanan itu, maka bisa saja lalu lintas perdagangan itu dilakukan. Gitu. Seperti pada masa perjanjian Hudaibiyah itu kan ada lalu lintas perdagangan orang ya, barang gitu dalam waktu 1 tahun sesuai dengan isi butir perjanjiannya. Inilah yang dimaksud dengan berbasis kewarganegaraan, tidak berbasis komoditas. Begitu maksudnya. Kemudian kepada negara kafir harbi yang dia memerangi tapi tidak sedang memerangi, dia boleh masuk asal minta izin terlebih dahulu. Jadi membayangkan Nabi kita itu mencontohkannya, warga negara dari negara luar itu memang tidak bisa dengan keluar masuk seenaknya begitu tanpa ada hubungan perjanjian antar kepala negara ini. Begitu regulasi yang diajarkan oleh Islam. Lalu dengan mekanisme seperti ini apakah hubungan dagang bisa bisa volatil, bisa produktif? Bisa ternyata. Bahkan di masa Abbasiyah itu kain produksi Abbasiyah itu kalau kita baca dalam beberapa ensiklopedia itu bahkan dipakai untuk kainnya Maria gitu ya, Bunda Marianya orang Nasrani itu. Itu cetakan dari Abbasiyah itu kainnya itu. Termasuk sabun itu dikenal oleh masyarakat Eropa ketika mereka berdagang dengan dunia Islam. Jadi ada banyak produk-produk unggulan yang bisa dibeli ketika antar negara itu ada hubungan. Nah, ini yang dimaksud dengan bargaining positionnya itu bisa sangat baik ketika justru diatur dengan Islam. Ini yang kayaknya nggak banyak orang tahu ya, bahwa ketika dunia itu dikendalikan oleh Islam tuh bahkan sepertinya bukan kemudian saling bermusuhan tuh seperti hari ini, tapi yang terjadi adalah bisa saling menjalin hubungan baik gitu ya, mendapatkan manfaat satu dengan yang lain justru ketika di bawah regulasi Islam. Ke slide selanjutnya. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan, jadi kita skip aja. Bagaimana kalau kemudian langsung aja, Bu. Nah, bagaimana kalau kemudian mereka memberlakukan tarif? Ini pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat negara luar memberlakukan tarif, maka regulasi dalam fikih Islamnya adalah memberlakukan sebesar nilai yang sama. Begitu. Jadi kalau mereka memberlakukan 10%, ya berarti negara Islam juga akan memberlakukan 10%. Sehingga kalau negara luar itu mau tinggi-tinggi tarifnya, ya dia akan pikir-pikir ulang gitu. Karena kalau dia semakin tinggi, ya kan akan resiprokal. Itulah yang dilakukan oleh negara Islam tanpa perlu melakukan negosiasi. Artinya, pada saat ditetapkan tarif sekian, maka kita akan sekian, itu sudah sama-sama menjadi klausul yang difahami antar negara. Gitu. Bahwa negara Islam itu, kalau dikenakan tarif tertentu, maka dia akan mengenakan hal yang sama. Itu yang disebut dengan politik resiprokalnya begitu. Nah, bagaimana dengan dalam negeri? Di dalam negeri, itu disebut warga negara Islam, ada kafir dhimmi namanya ya, kepada mereka ini, orang-orang yang taat kepada aturan Islam dalam kehidupan umumnya tidak boleh dikenakan tarif. Jadi terhadap pedagang-pedagang dalam negeri itu tidak boleh dikenakan tarif event cuma 0, sekian persen. Karena dilarang di dalam hadis Nabi, la yadkhulul jannah sahibu maksin. Nah, ini berlakunya itu untuk pedagang yang dia ada di dalam wilayah Islam itu dia warga negaranya di situ. Nah, itu ada Muslim, ada juga non-Muslimnya gitu. Tapi dia mau tunduk kepada aturan Islam. Nah, begitu regulasi Islam tentang tarif. Nah, dengan mekanisme seperti ini, maka tidak pernah kita baca dalam sejarah itu perang tarif di masa peradaban Islam. Tidak pernah, karena udah tahu nanti kalau dia memberlakukan tarif tinggi, pasti akan dilakukan hal yang sama oleh dunia Islam. Ke slide berikutnya. Nah, jadi kita masuk di 3 slide terakhir ya, Ibu ya. Dari mekanisme ini maka satu hal yang bisa kita ambil ya, satu kesimpulan yang menurut saya sangat penting bahwa justru keadilan bagi semua negara ya, perdagangan yang saling menguntungkan antar semua negara itu pernah terjadi pada saat dunia itu dalam mercusuar kepemimpinan peradaban Islam. Jadi harapan untuk
keluar dari situasi ini sebetulnya ada gitu. Menyelesaikan kondisi ini ada harapan ketika kita mau menoleh kepada Islam. Jawabannya itu ada di situ. Dan memang kalau bicara regulasi Islam itu sangat sulit membayangkannya kita mau menerapkan Islam tapi kita bikin komunitas. Nggak bisa, sangat sulit gitu. Penerapan Islam itu kalau dicontohkan Nabi ya dimulai pada saat beliau memimpin negara itu. Kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, disebut khalifah karena pengganti beliau dalam kepemimpinan negara. Nah, kita lihat ke slide berikutnya. Ini saya ambilkan salah satu uh, uh, lanjut aja Bu. Ke testimoni ya, testimoni pengakuan. Pengakuan yang bahkan dibuat oleh dunia intelektual barat sendiri. Dalam buku Bloom and Blair itu dia mengatakan dalam buku tersebut ya, in the Islamic lands not only Muslim but also Christians and Jews enjoy a good life. Jadi ketika dunia diatur dengan Islam itu bukan hanya Muslim itu yang hidupnya nyaman, bahkan dia mengakui di dalam negara itu ada juga orang Yahudinya, di dalam negara itu juga ada orang Nasraninya, dan semuanya sama-sama nyaman hidupnya. Hanya kan memang berbeda nanti pada saat Yaumul Hisab ya. Ini kan bicara di dunia gitu. Jadi di dunia keadilan, kesejahteraan itu ternyata memang baru ketemu ketika diatur dengan Islam. Jadi saya tutup dengan slide yang terakhir bahwa kalau kita bicara solusi praktis dari keadaan ini, regulasi detil sudah ada dalam fikih perdagangan luar negeri. Sudah ada dalam regulasi fikih currency, mata uang, an-nuqud. Sudah ada dalam regulasi tentang sektor real dalam Islam, yaitu tentang keharuman riba. Maka sebetulnya jawabannya itu sudah ada di dalam Islam. Hanya kemudian memang tantangannya adalah regulasi itu kalau tidak diterapkan, ya berhenti sebatas textbook, sebatas wacana, tidak bisa menyelesaikan problem gitu. Jadi kalau kalau mau solusi realnya ya ini harus diangkat ke ranah implementatif. Baru nanti masalahnya bisa teratasi gitu. Ya itu apa masalah hari ini perdagangan dunia yang tidak fair, tidak adil, penuh dengan barier, masing-masing itu bingung sendiri mengedepankan kepentingannya. Gimana nih supaya semuanya untung tapi juga perdagangannya produktif. Semuanya untung, tapi perdagangannya juga produktif. Tidak membangun permusuhan. Nah, itu ketemunya itu dengan di bawah regulasi Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.